Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfulizini Salastari dengan NIM 25060152. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari UAS Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang ke-1, masjid belum berfungsi optimal sebagai pusat pembinaan umat, hanya ramai saat sholat-sholat tertentu. Kedua, minimnya kegiatan kajian, kepemudaan, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, pemuda kurang terlibat dalam aktivitas masjid dan lebih memilih berkumpul di luar. Yang keempat, kebutuhan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan jamaah belum terfasilitasi. Studi kasus yang pertama, di bidang religius spiritual. Programnya kajian rutin dan majelis ilmu tematik. Yang pertama, kajian khusus pemuda dengan pendekatan yang santai. Yang kedua, kajian singkat dan rutin dengan tema akhlak, keimanan, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, program ramah pemuda atau ngaji santai. Dampak positifnya meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dan menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan agama, bukan hanya tempat sholat. Yang kedua, program di bidang sehat rohani dan jasmani. Programnya Masjid Sehat. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sederhana bekerja sama dengan puskesmas. Yang kedua, senam sehat atau jalan pagi bersama jamaah. Yang ketiga, konseling rohani untuk jamaah. Dampak positifnya meningkatkan kepedulian jamaah terhadap kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat ikatan sosial antar jamaah. Yang ketiga, program cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Programnya, kelas edukasi dan literasi. Yang pertama, kelas baca Al-Quran, tahsin untuk semua usia. Yang kedua, pelatihan literasi digital dan parenting islami. Yang ketiga, kegiatan diskusi dan pelatihan pengembangan diri pemuda. Dampak positifnya meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual jamaah, serta membentuk generasi muda yang berakhlak dan kritis. Yang keempat, di bidang kesejahteraan. Programnya memperdayakan ekonomi masjid. Yang pertama, pelatihan UMKM seperti kuliner, kerajinan, dan jasa. Yang kedua, koperasi masjid. Yang terakhir, belajar jamaah setelah sholat Jumat atau acara besar. Dampak positifnya membantu jamaah meningkatkan pendapatan dan menjadikan masjid sebagai pusat kesejahteraan sosial. Kesimpulannya, dengan perencanaan strategis dan program yang terintegrasi, masjid dapat berperan sebagai pusat pembinaan umat yang religius, sehat, cerdas, dan sejahtera, serta mampu menarik kembali keterlibatan pemuda dan masyarakat besar sekitar. Studi kasus kedua, yang ke-1, prinsip-prinsip utama pendidikan dalam Islam. Agar Ustadz Hasan menjadi pendidik yang ideal sesuai perspektif Islam, ia perlu memahami dan menerapkan peran berikut. Yang ke-1, mu'alim atau pengajar. Yaitu dengan cara menyampaikan ilmu dengan jelas, hikmah, dan metode yang mudah dipahami. Terus, tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga memastikan siswa memahami makna dan tujuan ilmu tersebut. Yang kedua, murabi atau pendidikan akhlak, yaitu membina karakter dan akhlak siswa melalui keteladanan. Terus bersikap sabar, lembut, dan penuh kasih sayang, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ketiga ada mudzakir, pemberi nasihat, yaitu memberi nasihat dengan cara yang menyentuh hati, bukan menakut-nakuti. Terus mengingatkan dengan bahasa yang santun dan membangun kesadaran, bukan tekanan. Yang keempat, mursyid atau pembimbing. Dengan membimbing siswa sesuai kemampuan dan kondisi emosional mereka. Terus membuka ruang dialog dan mendampingi siswa dalam proses belajar dan tumbuh. Yang kedua, ada strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang ke-1, mengubah gaya komunikasi, yaitu mengurangi nada keras dan menggantikannya dengan bahasa yang lembut dan empatik.
Terus menghargai pernyataan dan pendapat siswa tanpa menghakimi. Yang kedua, membangun kedekatan personal seperti menyapa siswa dengan ramah, menghafal nama mereka, dan menanyakan kabar. Atau memberi perhatian khusus pada siswa yang pendiam atau takut bertanya. Yang ketiga, memberi ruang aman untuk bertanya. Menegaskan bahwa bertanya adalah bagian dari belajar dan tidak akan disalahkan. Menggunakan pernyataan terbuka agar siswa berani mengemukakan pendapat. Yang ketiga, contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang kondusif dan islami. Yang kesatu, diskusi kelompok islami, membahas kisah nabi, sahabat, atau kasus kehidupan sehari-hari dari perspektif Islam. Bisa melatih berpikir kritis, kerjasama, dan toleransi. Yang kedua, storytelling dan teladan akhlak, menyampaikan materi melalui kisah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bisa mengaitkan kisah dengan sikap yang bisa diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, refleksi dan muhasabah singkat. Seperti mengajak siswa merenung di akhir pembelajaran tentang nilai yang dipelajari. Bisa juga dilakukan dengan suasana tenang dan penuh keteladanan. Kesimpulannya, seorang pendidik Islam tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membina akhlak, membimbing, menasehati dengan kasih sayang. Dengan menerapkan peran sebagai mu'alim, murabbi, muzakir, dan mursyid, Ustadz Hasan dapat menciptakan pembelajaran yang ilmiah, humoris, dan islami. Sehingga siswa merasa nyaman, berani berpikir kritis, dan tumbuh dengan pribadi berakhlak mulia. Studi kasus yang ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin berarti Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam. Makna utamanya mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan perdamaian, menolak kekerasan, kezaliman, dan diskriminasi, menghargai perbedaan, dan menjunjung akhlak mulia. Contoh penerapan, bersikap toleransi dan santun kepada semua orang, menjaga lingkungan dan makhluk hidup, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai dan hukum Islam. Prinsip utama adalah larangan riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir, judi. Menjunjung keadilan dan kejujuran, mengutamakan keseimbangan dunia dan akhirat. Instrumen penting seperti zakat, infak, sedekah, jual beli yang halal dan transparan, bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah. 3. Pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, menjaga kehormatan dan keturunan, menjadi sarana ibadah kepada Allah. Prinsip penting dilandasi dengan niat, adanya hak dan kewajiban suami istri, saling menghormati, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.